ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas banyak hal bersama dengan guru-guru kita. Terutama tadi yang paling rame adalah tentang ghibah. Nggak boleh kita punya perasaan iri hati, dengki sama tetangga yang menyebabkan putusnya tali silaturahim. Nggak boleh ngambil hak orang lain, apalagi hubungan jelek sama orang paling dekat. Siapa? Tetangga kita gitu. Bu, ada yang mau curhat gak? Tapi sebelum saya kasih kesempatan curhat, saya mau ngingetin dulu nih. Tadi di segmen awal saya sempat tanya sama Ustadz Jumahrudin, Ustadz gimana Ustadz kira-kira kalau kita minta keadilan Allah? Tadi kan dikatakan fa'aslihu, damaikan, ya kan? Terus wattaqullah la'allakum turhamun, ya. Tapi kalau misalnya kita minta keadilan Allah, kita doa sama Allah, ya Allah aku gak terima diginin, aku minta engkau berikan hukuman yang sama terhadap orang itu kepada saya. Boleh gak kayak gitu? Hatinya masih gak bisa maafin, masih dendam. Tapi nanti disimpan dulu, saya kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu yang mau bertanya atau mau curhat. Silahkan ibu, angkat tangan yang mau curhat. Siapa? Oh bapak, oh silakan bapak. Bapak mau curhat apa pak? Silakan bapak, nama pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong? Iya. Boleh pak, curhat aja. Begini, Pak Ustadz aja, gusut aja. Ya. Gini ya, aku mau minta solusi aja. Kalau masalah efek dan itunya kan tadi udah diterangkan Ustazah. Yaitu ada orang memutuskan tali silaturahmi. Saya dengan sekuat tenaga tetap silaturahmi walaupun tanggapannya kurang respon, karena saya juga takut kalau putus tali silaturahmi. Terus kiat-kiat biar dia dapat hidayah bagaimana? Saya tiap tahajud juga udah saya curhat sama Allah untuk dia biar dapat hidayah dari Allah gitu. Untuk itu kami mohon arahannya. Terima kasih. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah silakan, Ustazah mungkin bisa. Pertanyaannya. Iya. Adalah, nih kita silaturahmi terus sama dia gitu ya. Tapi dia nggak mau silaturahmi sama kita gitu. Tadi kita ngedoain biar dapat hidayah. Terus bagaimana? Apakah kita menjauh darinya gitu? Atau kita tetap berhubungan dengannya? Gitu kan maksudnya Pak ya? Jadi begini pemirsa. Di dalam hadis nyatakan khalaqallahu ar-rahim mu'alaqatun bil arsi. Allah telah menciptakan rahim dan itu Allah tempelkan, Allah gantung, Allah lekatkan di atas arsy-Nya Allah. Nah, kemudian dalam hadis ini dinyatakan apa? Khalaqtuhu, aku ciptakan rahim ini dan tergantung di arsy-Nya Allah. Faman wasolathu wasoltuhu, barang siapa menyambung tali silaturahim maka aku bersambung dengannya. Jadi kalau bapak nih terus bersambung dengan orang yang memutuskan kepada bapak, bapak pahalanya hebat. Karena apa? Karena kalau orang itu menyambung tali silaturahim, aku akan menyambung dengannya kata Allah. Tapi waman qata'tuhu, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim maka dia sudah putus hubungan denganku kata. Jadi kan kita serem Pak kalau kita putus hubungan sama Allah, putus hubungan sama manusia ya udah biarin aja dia yang putusin, yang penting bapak enggak. Yang kedua, doain terus. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa berikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Jadi tetap berbuat baik, jangan pernah bosan. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Kira-kira begitu. Yeah. Jadi jangan bosan. Terus Bapak
Hebat Bapak, insya Allah. Masya Allah. Nih emak-emak di sini emang udah kayak bensin ya. Kagak bisa dipancing nyanyi. Belum bilang berbuat baik janganlah ditunda. Langsung pada mau nyambung aja tadi. Emang ya. Nyambungnya cepet kayak petasan jangwe. Nah. Jadi yang jelas kita tugasnya adalah tetap berusaha untuk menjalin silaturahim. Kita mohon sama Allah. Terus juga mungkin sambil beristighfar juga mohon ampun. Kali-kali ada hal-hal ya yang kita lakukan yang membuat dia jadi akhirnya. Kalau misalnya kita udah minta ampun, udah minta maaf. Mudah-mudahan Allah lembutin hatinya. Gitu kira-kira Pak Kiai ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Ustadz gimana nih Ustadz? Nah, pertanyaan saya tadi sambil nanti ibu-ibu juga boleh deh habis ini dijawab dulu Ustadz. Banyak yang nanya soalnya kan disuruh maafin kalau ada orang dosa sama kita atau orang jahat sama kita atau orang zolim sama kita. Nah sekarang saya belum bisa maafin, saya ngerasa terzolimin. Bukannya boleh dalam Islam, itu kan ada hukum kisos, ya kan? Kalau misalnya ditusuk, tusuk lagi, bunuh lagi katanya gitu. Nah, gimana dong? Boleh nggak saya menuntut keadilan sama Allah untuk sebuah tindakan gitu? Silakan Ustadz Fadl. Boleh jawabannya. Tapi ada syaratnya. Setimpal dengan kejahatan orang kepada kita. Allah berfirman dalam surat 42 ayat 40. Iya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Allah. Balasan bagi kejahatan orang yang lain jahat kepada kita, sayyi'atum mithluha. Kejahatan yang serupa. Boleh, tapi sepadan. Tapi biasanya kalau bales, biasanya lebay. Iya, benar. Bener gak? Bener. Kalau lebay, penutup ayatnya, innahu la yuhibbuz zalimin, berarti kamu zolim. Tapi yang menarik, walaupun boleh, ayat tadi mengatakan, faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan, memperbaiki hubungan, kata Allah, pahalanya nanti aku yang ngasih. Allah nggak sebut berapa pahalanya. Kenapa? Saking gedenya Allah nggak sebut angkanya. Dan dengarkan ini. Ketika kita marah itu tidak menyakiti orang yang menyebabkan kita sakit hati. Tapi marah itu menyakiti orang yang menyimpannya. Dan dendam itu seperti orang yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Saya ulang lagi kalimatnya. Ya. Dendam. Orang yang dendam, marah, gak memaafkan seperti orang yang meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Maka sesungguhnya pilihan yang terbaik adalah memaafkan. Karena saat kita memaafkan, kita bukan berbuat baik kepada orang lain. Kita sedang menghadiahi diri kita. Kebebasan, perasaan plong. Orang yang tidak memaafkan adalah orang yang memutuskan untuk menderita. Orang yang tidak memaafkan adalah orang yang memutuskan untuk menderita. Pada saat kita memendam amarah, sama saja kita memelihara racun di dalam diri kita, gitu ya. Berharap orang lain yang mati, Masya Allah. Jadi keutamaannya bagaimana Ustadz konkretnya dari orang-orang yang seperti itu? Apa yang harus disampaikan ke mereka Ustadz, orang-orang yang seperti itu? Ya, sesungguhnya kalau kita memaafkan, sesungguhnya kita sedang menyayangi diri kita. Memaafkan adalah membebaskan seorang yang sedang tersandra. Dan yang tersandra itu adalah diri kita. Maka memaafkan adalah kita berbuat baik kepada diri kita. Bukan kepada orang lain. Masya Allah. Bu, ini mukanya langsung pada khusyuk nih ngeliatin ya kan. Oh gitu ya Ustadz ya, gitu ya. Jadi memaafkan itu harus bisa walaupun ada ayatnya minta keadilan. Yakin gak ibu bisa berlaku adil sama persis? Bu, yakin gak? Bisa gak adil? Wah. Jadi kata Ustadz lebih baik di Al-Quran dianjurkan adalah keutamaannya memaafkan.
karena sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Baik, silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darwisa. Boleh Umi saya bertanya Pak Ustadz? Boleh banget. Ini ya, bolehkah kita disakitin tidak memaafkannya karena sakit hati? Sudah segitu aja Bu, aja sama. Jadi menjauh gitu, menjauh karena dia nyakitin hati kita. Oh. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Pakai mic-nya. Nama saya Ibu Darwisa. Ibu dan Darwisah. Darwisah. Ya. Saya kira tadi ibu mau nanyanya panjang. Itu aja, takut kehabisan Itu aja. waktunya. Oh iya. Ya. Itu Waktunya, aja doanya. Pak. Ya. Makasih Ibu Darwisah, makasih. Ya. Pertanyaannya hampir sama dengan yang saya tanyain tadi ya. Tapi kira-kira gimana mungkin bisa dirangkum. Pertama Ustadz Jumarudin, terus kedua Ustazah, silakan. Baik, sekarang jawab pertanyaan saya ya. Pernah nggak ibu bapak marah sama orang? Kenceng banget ya. Belum kelar, belum. Kompak Pak Ustadz cewek mah. Pernah nggak bapak-bapak ibu-ibu dikecewain sama orang? Kenceng ini enggak ini. Pernah nggak tidak dihargai oleh suami? Ini ntar dulu, ini ngomong sambil ngelirik semua ini. Pernah nggak dikhianati oleh suami? Pernah nggak tidak dihargai oleh orang? Sekarang jawab pertanyaan yang berikutnya. Apa perasaan bapak ibu-ibu ketika mengingat itu semua? Sakitnya tuh di mana? Apa perasaannya sakit? Terus apa lagi? Sedih, kesel. Mau berapa lama dipertahankan perasaan kesel, perih, marah? Mau berapa lama dipertahankan? Nggak tahu Ustadz. Mau perasaan itu menjadi plong? Mau hati kita menjadi dingin? Menjadi lapang? Maka maafkanlah. kata Bu Ustadz, kata ibu-ibu, iya. Mama langsung bilang, iya. Jadi maafkan Ustadz. Maka kalau tadi mau plong, Ngoplong. mau hatinya bebas, mau hatinya bahagia, maka maafkan. Orang yang tidak memaafkan memutuskan untuk tidak bahagia. Oh. Ya, orang yang tidak memaafkan memutuskan untuk tidak bahagia. Kata ibu-ibu, biarin. Nggak apa-apa. Sakitnya tuh Ustadz di dalam. Tambahin ya. Silakan Ustadz. Hampir banyak penyakit datang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memaafkan. Masya Allah. Siapapun yang tidak mampu memaafkan, sesungguhnya dia sedang mengundang penyakit-penyakit untuk datang. Karena itu salah satu metode untuk menyembuhkan penyakit. Bu, maafkan. Bu, maafin. Bu, maafin. Lihat dong bapaknya dong. Maafin ya. Nah, kunci dari semuanya adalah hati kita. Terus kemampuan kita untuk menerima keadaan. Kadangkala kita kebanyakan bilang nggak terima. Ya, kita dikitin. Padahal tanda terimanya udah kita dapat. Betul apa betul? Udah disakitin belum? Udah. Emang bisa kita nolak? Gak bisa, caranya gimana? Ya kita harus bisa mengatasi itu. Rasa marah kita, rasa kecewa kita ya. Mudah-mudahan sambil belajar Bu. Belajar maafin. Nanti kalau misalnya udah lega, udah enak, udah plong, kan enak. Betul apa betul? Maaf ya Bu ya, maafin ya Bu. Kalau sama Bapak maaf banget nih, semua tahu. Kalau sama Bapak marahannya berapa hari?
Seminggu enak aja. 3 hari udah paling jauh ya, nggak boleh seminggu. 3 hari. Ibu ketawa. Paling lama 3 hari itu. Ya udah nanti kita bahas lagi deh. Bicara mengenai perasaan menjaga hubungan silaturahim. Kadangkala kita lebih menjaga perasaan dengan orang yang jauh sama kita, tapi kita lupa menjaga orang yang dekat dengan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.